Pada adegan pembuka ini diperlihatkan dua orang tokoh penting MI7 sedang meninjau ulang box arsip milik seorang detektif senior bernama Johnny English. Seiring munculnya kasus serius yang secepatnya harus ditangani, maka dipertanyakanlah keberadaan Johnny saat ini. 5 using. Only one our contact will talk. 8 tahun setelah misi pertama Johnny English berakhir, kini dia tengah menjalani serangkaian kursus bela diri kungfu di Tibet, sekaligus untuk melupakan hal yang paling memalukan di sepanjang karirnya, yaitu akibat kegagalan pada sebuah misi intelijen di benua Afrika atau tepatnya di Mozambik. Setelah melalui berbagai latihan keras di sebuah padepokan Shaolin, dari mulai teknik ketangkasan, kekuatan otot, bahkan teknik melatih konsentrasi. Good concentration. Singkat cerita, sampailah pada fase pengujian akhir di mana Johnny harus bertarung one by one melawan rekan senior, dan tak disangka ternyata hasilnya cukup mengkungfukan. Setelah diketahui keberadaan di sana, MI7 akhirnya meminta Johnny kembali bergabung bersama mereka. Samsung mengkhawatirkan kemampuan Johnny, namun akhirnya mengizinkan dia untuk kembali melanjutkan karirnya. Window seat. Sesampainya di London, Johnny agak sedikit terkaget-kaget dengan markas MI7 yang mengalami banyak perubahan nama menjadi Toshiba Intelligence Service. Dan setelah itu sempat diminta untuk bertemu dengan Pegasus di lobi oleh resepsionis. Ia bertemu dengan Pamela Thornton atau Pegasus. Ia diminta untuk menyelidiki sebuah kasus besar terkait rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Rakyat Tiongkok. Pegasus membuat Johnny meninjau kembali kantornya, di mana set lokasi dan persenjataan di sana sekarang jauh lebih canggih. Di ruangan itu, Johnny bertemu dengan teman-teman lamanya, yaitu Simon Ambrose dan kepala bagian teknologi persenjataan milik MI7, yaitu Keir Termin. Bahkan sekaligus diperkenalkan seorang agen muda yang akan menemaninya dalam penyelidikan kasus tersebut ke Hong Kong. Detektif muda ini bernama Colin Tucker. Not on my watch. Setibanya di Hong Kong, Johnny bersama Tucker memasuki sebuah komplek perjudian yang bernama Macau. Di sana disebutkan bahwa terdapat seorang pria dengan ciri khas kacamatanya. Kabarnya pria tersebut merupakan orang terdekat dalam pembunuhan Perdana Menteri. Tucker sudah mendapatkan siapa orang tersebut, tetapi Johnny sempat malah salah alamat. Padahal target yang sebenarnya adalah pria berkacamata di sebelahnya. Namun tiba-tiba pria itu jatuh tersungkur ke meja judi dan memperlihatkan kode lingkaran yang bertuliskan Kowloon Apartemen Tuil. Dari petunjuk itulah ia bertemu dengan mantan agen yang bernama Titus Wieser, yang ternyata dia adalah salah satu anggota Vortex yang menggagalkan misinya di Mozambik, dan dia merupakan salah satu di antara tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Tiongkok itu. Sambil berterus terang kepada Johnny, Titus memberikan sebuah kunci liga dan mengatakan bahwa jika salah satu kunci hilang maka tamatlah Vortex. Namun Titus dibunuh oleh seorang sniper bayaran Vortex yang menyamar menjadi lobi apartemen. Sementara kunci liga tersebut jatuh ke tangan salah satu anggota Vortex. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sengit. Medan di bagian atap gedung cukup membuat Johnny tua ini kedodoran. Namun tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh sang suhu di Tibet. Pemikiran yang kuat harus terpisah dari tubuh. Ketika kekuatan otot dan fisik sudah tidak lagi memungkinkan, maka strategi dan siasat akan menjadi jawabannya. Benar saja hal itu dipraktekkan Johnny saat pengajaran itu. Ketika targetnya bertaruh nyawa menuruni gedung lewat begis dan tiang bambu, maka dengan bijak Johnny lebih memilih lift. Pengejaran berlanjut di perairan Teluk Hong Kong. Dengan bantuan kamera laser pengendali rudal, Johnny berhasil membekuk target dan merebut kunci itu dari tangannya. Saat dalam penerbangan pulang ke London, Johnny sangat senang dengan apa ia peroleh. Tetapi saking senangnya, ia sampai-sampai tidak sadar telah memberikan komputer kepada seorang anggota Vortex yang menyamar menjadi pramugara untuk disimpan di atas kabin. I realize it was only Shushan. Thank you.
Singkat cerita, pada sebuah pertemuan penting, Johnny tampil semangat karena mengira kunci masih berada dalam koper itu. Melihat Pegasus dan lainnya pada bengong, Johnny baru menyadari bahwa pramugara gadungan bernama Susan itu telah mengambil kuncinya. Wajah si Johnny nampak kelihatan panik, saking malunya ia merasa seolah-olah sang pembunuh ada dengan modusnya, yaitu bersih-bersih. Tak banyak potret lagi, ia langsung mengamalkan kungfunya dan menjatuhkan orang tua itu. Apa yang terjadi ternyata orang tua itu adalah ibu dari Pegasus. Kali ini Johnny seperti kehilangan kulit wajah karena rasa malunya yang tiada tara. Untungnya seorang wanita cantik bernama Kate Summer datang menghampiri Johnny. Kate juga merupakan psikologi profesional. Dengan bantuan kamera berkecepatan tinggi, kemudian menyuruh Johnny untuk mengingat kembali kejadian di Mozambik dengan skill hipnosisnya. Perhitungan ketika Johnny kembali ke masa lalu, di mana ketika di Mozambik ia menemukan anggota kedua Vortex yaitu Karlinko, seorang mata-mata dari Rusia. Agar tidak mudah terdeteksi, Tucker mengubah nama Johnny menjadi Peter Adam, sekaligus mengatur jadwal pertemuan golf secara online antara Peter dan Karlinko. Saat bertemu Karlinko, percakapan berlangsung serius tapi santai. Ketika Johnny memperlihatkan skill golfnya yang agak bodor-bodor gitu, membaca alur cerita Johnny, rupanya Karlinko mencurigai maksud si Johnny dan bermaksud membunuhnya. Namun tiba-tiba nenek bintit itu muncul dan menembak Karlinko. Johnny dan Tucker selamat dan segera membawa Karlinko ke rumah sakit menggunakan helikopter. Oh my God. We're getting you to a... Setelah sampai di rumah sakit, Karlinko memberitahu bahwa pemegang kunci terakhir Vortex yang mencoba membunuh Perdana Menteri Tiongkok itu ternyata ada di lingkaran MI7. Tak lama kemudian Karlinko pun tewas. MI7. Well, I disagree. Pegasus. Hingga suatu malam, Johnny mengajak Simon makan malam sambil membicarakan tentang adanya anggota Vortex yang telah menyusup di MI7. Mendengar hal itu, Simon berencana membunuh Johnny secara diam-diam. Tucker menyuruh Johnny dan Simon untuk pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Tucker menjelaskan bahwa Simon adalah anggota terakhir Vortex. Tapi Johnny tak sekonyong-konyong mempercayai Tucker, bahkan menyuruh Tucker pergi. Saat di luar kamar mandi, Simon membohongi Johnny bahwa Claire Termin penyusup itu. Sialnya, Johnny malah lebih mempercayai Simon ketimbang Tucker, yang notabene adalah asistennya sendiri. Saat dia mendesak Claire Termin untuk mengakui perbuatannya, Claire Termin justru menuduh Johnny lah pelakunya dan menyuruh para anggota MI7 pun menangkapnya. Saat mencoba kabur, Johnny tertembak di kaki sehingga dia tidak bisa lari. Johnny segera berebut kursi roda Claire Termin untuk kabur. Johnny pergi ke rumah Kate dan meyakinkan bahwa dia bukan pelakunya. Kondisi tubuhnya melemah dan jatuh pingsan. Selama itu Kate merawatnya hingga Johnny tersadar. Kemudian Kate memberitahu Johnny tentang obat yang digunakan Vortex bernama Temoxelin, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengendalikan korbannya sebelum orang tersebut mati. Pada umumnya itulah benih pengecuratan Kate dan Johnny mulai bersemi. Is a mud. Tak lama Kate pergi menuju Sui bersama Simon. Sementara Johnny tinggal di rumah Kate. Namun seperti Simon telah mengetahui keberadaan Johnny di sana. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara mesin sedot debu yang mencurigakan. Dan ternyata benar-benar nenek bintit itu sudah ada di situ membawa Shinso untuk membunuh Johnny. Namun dia berhasil lolos bersama cangkang supermi dan buntalan softtek. Johnny segera menemui Tucker di kontrakannya dan memaksa untuk kembali bergabung. Tucker yang sempat kesal akhirnya bergabung lagi bersama Johnny. Being an agent means everything. Are in shooting. Would you boys like some orange squash? And because it needs you. Setelah sampai di markas Vortex, Johnny segera mencari Simon dan berbicara kepada tentang obat tersebut. Sehingga tanpa disadari Johnny meminum minuman yang telah dimasuki obat tersebut. Sebelum sempat dikontrol oleh Simon, Johnny sempat mencoba melawan namun gagal.
Di saat Simon sudah mulai mengontrol Johnny untuk membunuh Perdana Menteri Tiongkok, Tucker dan Cat mencoba memutus komunikasi antara Simon dan Johnny. Sebelum menembak Perdana Menteri Tiongkok, Johnny mengingat kata-kata diberitahu oleh gurunya di Tibet yang berbunyi biarkanlah dirimu yang mengendalikan. Johnny mencoba melawan sehingga Simon kesal tanpa sadar membuat penyamaran terbongkar. Dengan menyebut namanya yang menyuruh Johnny untuk menarik pelatuknya. Pull out the barrel. He's being controlled. English. Johnny segera berpaling dari hadapan Perdana Menteri Tiongkok dan segera menembak ke arah Simon yang berhasil melarikan diri. Karena pengaruh obat jantung Johnny hampir berhenti berdetak sehingga dia tidak sadarkan diri. Para medis segera menolong Johnny yang denyut jantungnya semakin melemah. Sayangnya denyut jantung Johnny berhenti dengan cepat. Cat segera menghampiri Johnny dan melamatnya dengan penuh penghayatan, entah pura-pura pingsan apa pingsan beneran. Masalahnya si John seperti menikmati lamatan Cat dan berkata ia tinggal sedikit lagi di antara sadar dan tidak. Cat lega karena Johnny kembali hidup lalu mencium Johnny lagi. Tucker segera memeriksa denyut jantung Johnny dan ternyata jantung Johnny berdetak cepat. Setelah benar-benar sadar, Johnny berterima kasih kepada Cat dan Tucker. Mengetahui Simon melarikan diri, Johnny segera menerjunkan diri ke arah mobil salju dengan parasut dan segera mengejar Simon. Saat Johnny sudah berada di gondola Simon, Johnny terlibat perkelahian dengan Simon dan sayangnya Johnny terjatuh dari gondola dan mendarat di salju. Johnny segera membuka salah satu alat MI7 yaitu payung penahan peluru. Ternyata itu hanya payung biasa. Melihat itu, Tucker segera memperingati bahwa itu adalah payung roket. Johnny segera menggunakan payung itu dan berhasil membunuh Simon. Johnny sangat lega dan memuji Tucker dengan mengatakan, "Tucker, kau anak cerdas." Working. It's the team. Close it. The team. Tucker. Kembali ke London, Johnny mendapatkan gelar kesatria oleh Ratu, ternyata adalah sang pembunuh dari Hong Kong yang ingin membunuh Inggris. Saat John ingin menangkapnya, dia segera melarikan diri. Johnny melihatnya di lorong dan segera memukulinya dan menangkapnya. Setelah dia menangkap si pembunuh di depan Pegasus, dua orang penjaga membawa sang pembunuh yang asli. Melihat hal itu, Johnny segera sadar siapa dipukuli dan merasa khawatir dan ternyata itu adalah ratu asli. You never know.